Dokter Niken bisa kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita hari ini Dokter Niken, Dokter Gigi Niken F. Maulia, SKG ya Ibu Dokter ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bisa mengisi kelas kita hari ini, kelas sharing profesi. Semoga nanti materi yang Ibu sampaikan dapat kita terima dengan baik dan dapat kita manfaatkan dan sebarluaskan kembali. Amin. Selanjutnya yang terhormat Ibu Rati selaku Ketua PKBM Flexi School. Yang terhormat Mbak Dwi selaku staf administrasi Flexi School. Yang saya sayangi dan saya banggakan siswa dari Flexi School yang hari ini terdiri dari 2 peserta didik, ada Arkan dan Wafdan. Sebelumnya, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya salah satunya dalam bentuk kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul juga akan mendengarkan sharing profesi dari Dokter Niken. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman yang dahulu kala yang banyak kezaliman di dalamnya sampai kita sekarang bisa berada di zaman yang serba canggih seperti ini. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu, Dr. Niken. Nama saya Nur Ma'ruf Hasaniati, biasa dipanggil Uma. Saya fasilitator di Flexi School yang insya Allah hari ini akan menjadi MC atau moderator yang akan menemani Dr. Niken dalam sharing profesi ini. Salam kenal ya Ibu Dokter. Ibu mohon maaf mic-nya suaranya nggak kedengaran. Belum, Ibu. Belum. Belum.
Belum, Ibu. Belum. Kalau nggak pakai ini, lebih Kedengaran. Jelas, Ibu. jelas ini. Oke. Iya. Alhamdulillah. Ibu dokter, saya lebih Ibu lebih senang saya panggil Ibu dokter atau dokter Niken atau apa, Ibu? Oh, bebas. Santai aja kan ini acaranya. Iya, Ibu. Iya, boleh. Apa aja boleh. Baik, terima Oh. kasih Ibu Dokter. Mari sama-sama sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Juga ilmu yang disampaikan Ibu Dokter nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang tadi sudah kita lakukan bersama. Selanjutnya acara inti dari Dr. Niken yang merupakan kegiatan atau penyampaian sharing profesi dari Dr. Niken. Kemudian ada penutup. Baik, langsung saja saya serahkan ke Ibu Dokter, kepada Dokter Gigi Niken, dipersilakan. Ibu, saya izin jadikan host ya, Ibu. Oh ya. Apabila ingin share screen. Ya. Baik. Baik, sudah Ibu, silakan. Ibu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini waktunya ya. Jadi perkenalkan, mungkin diulang sedikit, saya Dr. Gigi Niken. Halo Mbak Uma, Mbak Dwi, Arkam, sama Wafdan. Ya. Ya. Jadi sharing kali ini pertama-tama aku sebagai dokter gigi. Jadi pengertian dari dokter gigi itu sendiri adalah dokter yang menangani segala keadaan kesehatan dan penyakit yang ada di gigi dan mulut. Jadi area kerja kami itu ada di sekitar mulut, di dalam sebatas dari tenggorokan dan tulang rahang. Nah, dokter gigi itu sendiri dia ada macam-macam ya ininya spesialisasinya. Jadi kalau misalnya dokter gigi itu pertama di SMA-nya kalau sekarang itu sebelum mengambil jurusan dokter gigi, itu kita ngambilnya jurusan IPA. Habis itu masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, setelah masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi, itu ada kita ngambil gelar sarjana dulu, seperti yang di belakang nama aku itu ada SKG, jadi kita jadi sarjana dulu. Habis itu kita ngambil profesi untuk bisa jadi dokter giginya. Jadi untuk praktek dokter giginya. Kalau mau ambil spesialis, itu nanti nambah lagi beberapa tahun, tergantung kita mau spesialis apa. Ada bedah mulut, ada kawat gigi, prosto, orto, macam-macam ininya. Tapi intinya di profesi dokter gigi itu sendiri dan di SKG, itu semua ilmu tentang kesehatan gigi dan mulut sudah diberikan, gitu ya. Nah, kerjaan dokter gigi itu apa sih ya gitu. Pertama, dokter gigi itu kita mengedukasi. Edukasi itu seperti pencegahan, preventif, mencegah terjadinya pastinya sakit gigi dan mulut ya. Terus habis itu yang kedua adalah kuratif. Kuratif itu baru pengobatan. Jadi kalau misalnya orang-orang sudah bolong
terus gusinya udah gampang berdarah. Nah, itu masuknya di kuratif perawatan gitu. Nah, ini apa? Arkam sama Wafdan memang di-mute atau gimana? Apa memang programnya di-mute? Atau aku ngomong dulu aja? Di-mute dulu kali ya? Oh, monggo. Ini jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Iya, Ibu. Nah, jadi kalau misalnya dari awal, kenapa sih ya mau jadi dokter gigi gitu ya? Pak kekunci. Nah, sebenarnya kalau dokter gigi itu dari sisi aku, dokter gigi itu setelah dia lulus, selesai jadi dokter gigi, kita itu bisa praktek pribadi atau praktek di rumah sakit atau di pemerintahan seperti di Dinkes atau Depkes. Nah, itu biasanya mereka lebih ke administrasi dibanding prakteknya. Nah, kalau misalnya aku sendiri, aku praktek pribadi. Keuntungannya praktek pribadi adalah aku sangat bisa mengatur waktu aku sendiri. Jadi, jadwal praktek, maksudnya pemilihan pasien, terus jam-jam aku bisa menerima pasien sama tentunya standar pekerjaan aku sendiri gitu. Jadi waktu aku sangat fleksibel sekali karena semua pasien tergantung perjanjian. Kalau misalnya yang praktek di rumah sakit mungkin lebih terbatas ya, misalnya prakteknya dari jam 11 sampai jam 12 atau 11 sampai jam 3 seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit pastinya berdasarkan gaji, terus sharing. Nah, kalau misalnya praktek pribadi seperti aku, itu ya semuanya termasuk bahan-bahan manajemen itu aku atur sendiri. Ya, seperti itu. Ya, terus kenapa aku mau jadi dokter gigi? Itu sebenarnya bukan cita-cita aku dari awal. Jadi cita-cita aku dari awal itu banyak banget. Biasa ya, dari kecil tuh, wah bervariasi banget. Dari guru. Kayaknya keren gitu ya ngajar guru gitu. Dulunya. Sekarang masih keren, tapi berjalan dengan waktu cita-cita aku berubah. Sempat mau jadi pramugari karena jalan-jalan ya. Dulu kenapa nggak kepikiran pilot? Aku juga kayaknya dulu waktu zaman aku pilot perempuan itu jarang sekali gitu ya. Nah, terus habis itu bergerak lagi. Waktu itu sempat mau jadi arsitek. Jadi dokter gigi itu bukan cita-cita awal aku. Akhirnya pas pemilihan jurusan SMA, itu aku memilih IPA waktu itu lebih karena jurusan IPA sebenarnya pemilihan di universitas itu jauh lebih banyak dibanding IPS. Karena seperti jurusan teknik dan lain-lain itu semuanya masuknya di IPA duluan gitu ya. Nah, setelah lulus SMA baru tadinya mau jadi perawat, tapi orang tua aku kurang setuju. Sempat mendaftar kedokteran, tapi intinya memang waktu itu semua di bidang kesehatan. Jadi kedokteran itu waktu itu harus di luar daerah ya. Jadi aku pikir, oh ya udah oke, aku pilih yang waktu itu kuliahnya di Jakarta. Jadi kenapa aku pilih dokter gigi? Intinya sih bukan karena kecintaan atau apa, karena waktu kecil pun aku jarang sekali ke dokter gigi. Karena alhamdulillah nggak ada keluhan. Terus image dokter gigi ya, yang orang-orang tuh kayaknya takut banget ke dokter gigi. Karena kalau ke dokter gigi tuh pasti sakit katanya gitu kan. Nah, jadi dokter gigi itu bukan pilihan dan aku nggak punya kenalan sama sekali yang dokter gigi. Jadi aku sebenarnya nggak punya bayangan apa-apa dokter gigi itu seperti apa. Aku baru punya bayangan setelah aku kuliah dan ambil profesi. Oh, ternyata udah jadi dokter gigi nih ngerjain pasien
berhadapan tuh yang kayak gini loh gitu. Jadi terus terang itu bukan cita-cita yang dari awal. Tapi menurut aku nggak apa-apa ya, cita-cita kita berubah banyak, yang penting jadinya, oh ternyata kalau jadi ini kelebihannya ini, kalau jadi ini kekurangannya ini, kayak gitu kan kita bisa tahu gitu ya. Mestinya emang dari awal kita tahu semua profesi, belajar dulu, akhirnya dipilih-pilih. Ada juga akhirnya temen aku yang kuliah kedokteran gigi, akhirnya mereka malah bekerja di pemerintahan. Itu sama sekali nggak pegang pasien. Administrasi di Departemen Kesehatan, itu mereka malah jadi yang membuat regulasi, membuat tata laksana para dokter gigi untuk praktek gitu. Nah, terus kesenangannya kali ya jadi dokter gigi ya. Iya, Nah, kalau suka kesenangan jadi dukanya. suka duka, ya sukanya dulu boleh ya. Ya, sukanya dulu dong. Jadi intinya seperti ini. Waktu kuliah semester 3 atau 4 gitu ya, kita waktu itu masuk mata kuliah susunan gigi. Nah dari situ aku baru tahu, ternyata gigi aku itu salah. Jadi giginya maju mundur gitu. Nah, akhirnya baru aku diskusi sama dosen aku waktu itu, terus akhirnya aku melakukan perawatan kawat gigi untuk ngebenerin si gigi-gigi aku ini yang maju mundur. Jadi intinya memang pertama gigi yang maju mundur itu dia kebersihannya jadi kurang maksimal. Kalau kita sikat gigi jadinya enggak mencakup semua bagian gigi. Yang kedua, dipercaya diri. Nah, ini setelah aku lepas kawat gigi, aku baru ngerasain yang kalau ketawa itu jadi lebih lepas aja. Bukan karena ngerasa lebih cantik sih, tapi intinya jadi lebih pede aja gitu ya. Itu yang terjadi sama pasien-pasien aku ternyata, yang akhirnya memutuskan untuk pemakaian kawat gigi. Itu rasanya kalau misalnya tadinya tuh orang-orang yang pas datang giginya maju mundur dan nggak mau nih ketawa kayak gini, kalau ketawa ditutup kayak gini, terus kalau misalnya ngomong jadi bisik-bisik gitu, nah itu akhirnya pas keluar selesai jadi bisa tersenyum, jadi bisa percaya diri. Terus untuk pembersihan karang gigi misalnya, yang tadinya orang nggak percaya diri nih ngomong kayak gini, karena pas bicara hawa dari dalam rongga mulutnya itu kan tercium ya, kalau ada karang gigi, ada gigi berlubang gitu, itu pasti ada hawa-hawa yang nggak enak dari mulutnya. Setelah dilakukan perawatan, biasanya dia akan lebih percaya diri untuk berbicara, untuk tersenyum. Apalagi kalau misalnya ada lubang di gigi depan. Biasanya tuh orang-orang gini, atau giginya patah. Terus tahu-tahu kita, oh ini bisa dibikinkan gigi palsu. Jadinya akhirnya dia bisa lebih percaya diri. Karena aku punya pengalaman, satu pasien aku itu, dia ompong di depan karena kecelakaan. Nah, habis itu, kecelakaannya itu dia waktu SMA. Setelah lulus SMA, dia kan mencari pekerjaan nih. Nah, saat mencari pekerjaan, dia itu sangat nggak percaya diri. Akhirnya dia menganggur cukup lama. Akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke dokter gigi. Setelah datang ke dokter gigi, kita buatkan gigi palsunya. Terus habis itu nggak lama kemudian dia WhatsApp aku, dokter, alhamdulillah aku sudah dapat kerja. Nah, yang kayak gitu-gitu suka-sukanya ya. Nah, sebenarnya banyak lagi yang ini, pokoknya intinya dari orang yang datang dengan nggak nyaman, terus kita lakukan perawatan, habis itu pulang dia udah, jadi saya bisa makannya kapan nih dok gitu, karena kalau udah sakit gigi kan orang, aduh saya nggak bisa makan dok 3 hari, nangis nggak bisa tidur. Nah itu ya, kalau misalnya anaknya yang sakit gigi, ibunya ikut-ikutan,
nggak tidur juga, nggak makan juga, bingung juga gitu. Jadi setelah keluar dari ruangan, terus akhirnya ini enakan gitu, alhamdulillah ya. Itu sukanya sih menurut aku jadi dokter gigi itu ya. Nah, kalau dukanya sebenarnya pertama karena image dokter gigi ya. Image-nya yang tadi aku bilang menakutkan. Nah, terus udah gitu, ke dokter gigi itu pasti sakit gitu. Karena orang-orang kita nih kebiasaannya sakit dulu baru ke dokter gigi. Gitu ya. Apalagi anak-anak, kalau misalnya, jangan nakal, jangan makan permen, nanti disuntik sama bu dokternya, nanti giginya dicabut loh pakai tang yang gede. Wah, udah kayaknya anak-anak tuh, iya. Jadi udah tuh biasanya ada fase membujuk ya kalau anak-anak. Itu juga, tapi menurut aku kalau bagian anak-anak itu adalah kerjasama antara dokter gigi dan orang tua sebenarnya. Kalau misalnya orang tuanya dia suportif, kita akan lebih gampang gitu. Jadi dukanya adalah image-nya itu. Nah, sama sekarang pandemi ya, pandemi corona nih, yang semua dropletnya ada di dalam mulut nih, air liur ya kan? Kita ngomong kayak gini, nah ini dropletnya nih, airborne-nya nih kemana-mana. Otomatis pekerjaan kami memang jadi salah satu pekerjaan yang high risk gitu. Makanya sekarang aku kalau praktek nggak kayak gini lagi. Kita udah kayak astronot, tutup semuanya. Ya, jadi udah nggak mikirin matching jilbab sama baju lagi, nggak kayak dulu lagi. Sekarang lebih praktis, kita pakai APD, pakai masker, habis itu pakai Google, habis itu pakai Shield lagi, gitu. Jadi di masa-masa pandemi memang ya lebih ke dukanya ya. Jadinya kita memilih kasus karena memang yang boleh dikerjakan cuma yang emergensi aja. Misalnya sakitnya udah berhari-hari, udah dikasih obat, terus udah bengkak, nah itu terpaksa harus dipegang juga, harus kita hadapin juga. Jadinya selebihnya kalau misalnya dokter gigi itu aku rasa sekarang masanya kalau di masa-masa pandemi ini, alhamdulillahnya sekarang orang-orang jadi lebih aware ya. Sekarang susah nih ke dokter gigi. Dokter gigi maunya ngerjainnya, bukan maunya, bolehnya. Kami ada peraturan dari Persatuan Dokter Gigi, waktu kemarin malah harus tutup. Jadi bolehnya kita hanya mengerjakan yang emergensi aja. Nah, karena ngerjainnya emergensi aja, pastinya kita lebih terbatas. Misalnya orang, dok, pengen mutihin gigi gitu. Itu kan nggak emergensi ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, nggak bisa. Terus habis itu, misalnya praktek aku sekarang jadi terbatas per harinya. Nggak bisa sebanyak dulu lagi. Karena habis satu pasien, kita harus mensterilkan ruangannya lagi, dan itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi satu hari itu paling bisa 1 atau 2. Artinya antrian pasien itu akan mundur jauh sekali. Nah, karena efek dari itu, orang-orang yang nggak sakit gigi, akhirnya sekarang, dok gimana nih dok? Caranya supaya nggak perlu ke dokter gigi, supaya nggak sakit gitu. Nah, sekarang akhirnya kita mengembangkan telemedicine. Jadi telemedicine itu adalah konsultasi lewat telepon yang sifatnya preventif. Intinya seperti cara sikat gigi, pemilihan sikat gigi, pemilihan odol, itu dilakukan secara video call atau secara WhatsApp chat, kayak seperti itu. Jadi orang-orang sekarang lebih aware sehingga yang dulunya nanya-nanya ke dokter gigi karena ada sakit, dok sakit gigi, sakit apa gitu. Kalau sekarang, dok gimana caranya supaya nggak sakit gigi gitu. Jadi arahnya sudah
sudah maju sekali sekarang, nggak kayak dulu kita cuman ngerjain yang sakit-sakitnya aja, tapi orang yang nggak mau sakit juga konsultasi ke kita, kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari Arkam sama Wafdan? Wafdan, Ini kok suaranya kecil. suara saya ya, Bu. Sebentar. Aku boleh tahu Afdam sama Arkam ini cita-citanya sekarang apa? Arkam dulu mungkin cita-citanya apa? Kalau sekarang? Wafdan dulu aja. Oh, Wafdan dulu, monggo. Wafdan udah tahu cita-citanya? Belum. Belum tahu. Oke. Nggak ada gambaran, hobinya apa? Cuma nonton film aja. Apa? Nonton film aja. Nonton film. Oh, oke. Kalau Arkam? Udah tahu ininya? Cita-citanya? Penetration tester. Sorry? Ya. Penetration tester. Finish. Bisa diketik ya, kan ya? Ya. Diketik di chat. Oh, diketik. Oke. Oh, nggak apa-apa, dijelasin aja. Aku kok nggak tahu itu apa. Sambil dijelasin. Ya, diketik dulu, terus nanti Arkan bisa jelaskan ya. Udah diketik. Oke, boleh Arkan Ibu dokternya mau tahu apa tuh penetration tester? Penetration tester. Apa ini Arkam? Jadi kan kalau orang bikin website itu kan ada cyber security-nya ya, biar nggak dihack. Tapi supaya tahu gimana bahwa seberapa secure website-nya kan nggak tahu. Jadinya apa, bayar penetration tester buat menguji seberapa secure website-nya. Wow, keren. Oke. Wah, berarti jurusan kedokteran gigi agak-agak jauh nih dari minat Arkam sama Wafdan ya. Apa selama ini sering ke dokter gigi atau enggak? Arkam atau Wafdan? Jarang banget. Jarang. Oke. Sekarang aku mau tanya, sikat giginya sehari berapa kali deh? Seminggu sekali. Oh my God, nggak mungkin. Wafdan berapa? Nggak inget terakhir kapan. Wah, tadi pagi sikat gigi nggak? Sikat giginya berapa kali sehari? Nggak. Hah? Tadi nggak sikat gigi? Nggak inget terakhir kapan sih. Oke. Sikat gigi ya, bukan sikat gigi. Oke. Iya ya, bener ya. Tadi pagi berarti nggak sikat gigi nih, berduaan. Oke, jadi gini. Kalau gitu, kenapa sih ya mesti sikat gigi gitu ya? Ya. Jadi di dalam mulut itu kan habis kita makan, sisa-sisa makanan itu dia akan berkumpul di sela-sela giginya. Kalau misalnya nggak kita sikat lebih dari 2 hari, itu biasanya akan jadi karang gigi. Itu akan menjadi kumpulan bakteri yang bisa menyebabkan pertama bau mulut, yang kedua gigi yang berlubang, yang ketiga yang agak lebih parah dari masa pandemi ini adalah jadi itu bisa menyebabkan radang tenggorokan. Kalau misalnya kita lagi radang tenggorokan, terus tahu-tahu kita terpapar si virus COVID ini, di antara imun yang harusnya maksimal nih,
kalau sudah ada radang di dalam tubuh kita, imunnya itu jadi nggak maksimal lagi. Sehingga kalau misalnya sampai terpapar, itu dia akan memperberat. Mungkin sekarang nggak kita pikirkan ini si sikat gigi itu ya. Paling enggak, emang kalau misalnya kita nggak ketemu orang banyak, orang-orang tuh kadang-kadang, aduh nggak usah sikat gigi lah, nggak bakalan kelihatan sama orang gitu ya kan, nggak bakalan kelihatan jigongnya. Kalaupun bau mulut nggak kecium juga gitu. Orang online kok ya kan, nggak ketemu gitu. Intinya sih, sikat gigi itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sikat gigi, tuh gigi kita akan jadi bersih. Nah, gigi yang bersih itu kita ngunyahnya enak, berarti pencernaannya bagus. Kalau misalnya nggak ada infeksi di dalam mulut, itu imun-imun kita itu bisa memakan sel-sel yang rusak. Jadi nggak ngurusin radang di dalam mulut aja gitu. Jadi kasihan dong badan kita, imun kita itu ngerjainnya peradangan di dalam mulut. Walaupun yang harus diingat adalah peradangan itu nggak harus sakit ya. Nggak harus kita ngerasain sakit yang badannya panas kayak gitu. Jadi, walaupun misalnya, gusinya merah, pas sikat gigi berdarah, atau pas, "Hah!" gitu tuh, pas pakai pakai masker ngomong, kok ada hawa-hawa nggak enak nih." Nah, itu udah tanda-tanda peradangan sebenarnya. Jadi, kalau misalnya itu terjadi, nah udah, mulai hari ini saran aku sih, buat diri kita sendiri aja dulu sikat giginya. Karena kalau misalnya nanti gigi di dalam mulut kita itu tinggal 21, entah karena rusak, copot, dicabut, atau dia gripis sendiri, itu nggak sampai umur 50 kita tuh udah pikun. Nah, jadi segitu pentingnya. Dan kalau misalnya ada bakteri-bakteri yang tumbuh di dalam mulut, itu ada salah satu bakteri di dalam mulut yang untuk menjaga tekanan darah kita. Orang-orang dengan peradangan di dalam mulut, bakteri baik yang menjaga tekanan darah kita itu akan menurun banget, sehingga terjadi hipertensi. Jadi, mulut itu bukan sekedar bau aja, tapi itu kesehatan badan kita. Hipertensi itu darah tinggi ya, darah tinggi. Jadi kalau yang berikutnya kalau misalnya giginya udah habis pada berlubang, makannya jadi satu sisi doang. Atau enggak makan daging tuh enggak jadi halus. Nah, kalau dagingnya enggak halus, kasihan pencernaannya. Nah, jadinya banyak banget tuh ininya, apa, hubungannya, karena tubuh kita kan satu kesatuan gitu ya. Gitu, Mbak Uma, gimana lanjutannya nih? Iya dok, kalau saya Ceritanya? mau tanya dulu nih dok. Mhm, Saya kan waktu dari kecil tuh suka sikat gigi gitu. Minimal kalau bangun tidur, misalnya mau sholat subuh, kalaupun nggak mandi, saya ini minimal sikat gigi dulu gitu. mhm. Bahkan kayak kalau dulu waktu kecil suka lari pagi sama teman-teman gitu, minimal harus udah sikat gigi dulu biar segar gitu kan. Tapi gigi saya tuh banyak yang bolong gitu. Apakah karena faktor makan coklat atau bagaimana dok? Karena eh, semenjak pandemi ini kan saya udah nggak bisa lagi ke dokter gigi gitu. Prakteknya dibatasi. Waktu awal-awal juga saya sempat mengalami apa ya sakit gigi. Jadi tambalan gigi saya tuh ada yang copot, jadi berasa sakit gitu. Itu kan sebenarnya dokternya aja bilang sebenarnya ini termasuk emergensi karena takut ada timbul sakit yang lain gitu. Tapi karena waktu itu awal pandemi lagi nggak boleh praktek secara langsung, jadi hanya dikasih obat saja gitu. Itu penyebabnya apa saja sih dok? Selain kita jarang sikat gigi, makan coklat, atau ada faktor lain? Apakah
mungkin ada keturunan juga atau bagaimana, Dok? Ya, jadi gini, kalau sering sikat gigi, belum tentu juga, Mbak. Karena pertama, waktu sikat giginya. Nah, justru waktu sikat gigi yang tepat itu, kalau mau itu pagi sesudah sarapan sama malam sebelum tidur. Gitu. Cuman biasanya kita itu bangun tidur langsung sikat gigi. Terus nanti sikat gigi berikutnya adalah pas mandi sore. Nah, mau tidur nggak sikat gigi lagi. Nah, yang berikutnya setelah waktu yang tepat, yang kedua adalah cara sikat giginya. Cara sikat gigi termasuk pemilihan sikat gigi. Pemilihan sikat gigi itu harus yang soft. Nah, kalau sikat giginya yang medium atau hard jenisnya, itu kan ada tuh kalau misalnya di sikat gigi di atasnya tuh ada tulisannya soft, medium, hard gitu ya. Harus yang soft, kalau ada malah yang extra soft. Jadi cara penyikatan giginya itu pun, sorry sebentar. Jadi seperti ini contohnya, pemilihan sikat giginya itu harus yang extra soft atau soft ya minimal. Nah, sikat giginya itu kalau pernah nonton Upin Ipin ya. Nah, Upin Ipin jadi intinya miring nih 45 derajat menghadap ke gusi, bukan tegak lurus seperti ini. Jadi miring menghadap ke gusi dan diputar. Jadi kan kalau si Upin Ipin ngomongnya putar, 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 putar ya. Jadi bukan begini, bukan maju mundur. Jadi diputar. Semua permukaannya sehingga gusinya juga kena. Ya. Bagian belakang sama disikatnya begini. Jadi 45 derajat yang di luar seperti ini, kalau yang di dalam boleh begini. Termasuk permukaan gigi bagian sini, dalam yang bagian lidah. Sama langit-langit. Nah, kalau misalnya sudah nih, cara sikat giginya sudah betul, pemilihan sikat giginya sudah betul. Yang berikutnya harus dilihat adalah kebiasaan mengunyahnya, Mbak. Kebiasaan mengunyahnya adil nggak kiri sama kanan. Terus pemilihan makanan, banyak seratnya atau enggak, atau cuman yang ada MSG-nya atau gula-gula aja. Buah, sayur, nah itu serat, termasuk daging juga. Terus yang berikutnya lagi, kalau emang masih tetap ada lubangnya, yang harus diperiksa adalah pencernaannya. Oh, Berarti kemungkinan asam lambungnya tinggi gitu ya, sehingga asamnya itu ada di rongga mulut. Asam yang di dalam rongga mulut itu bisa bikin gigi keropos. Nah, bisa dicegah sebenarnya dengan asupan air minum yang cukup banyak. Jadi kalau misalnya berat badannya berapa? Nah, berat badan aku misalnya 53 ya. Terus sudah gitu 1 kilo berat badan itu 40 mili. Jadi masing-masing orang minumnya harus sesuai sama berat badannya. Dengan tercukupinya air di dalam mulut, nanti flow dari air liur itu jadi cukup. Air liur itu tugasnya adalah self-cleansing, membersihkan sendiri. Jadi walaupun nggak lagi sikat gigi, kalau makanan kita berserat, terus air liurnya banyak, setiap habis makan kumur-kumur, nah itu harusnya sih sudah sangat mengurangi. Masalahnya, kalau gigi berlubang itu hampir enggak semua gigi berlubang bisa diobati dengan obat minum. Obatnya harus yang dimasukin di dalam gigi berlubangnya. Gitu. Jadi, memang kalau misalnya gigi berlubang, enggak cukup dengan minum obat aja. Gitu, Mbak. Dok, ada lagi nih, Dok. Kayaknya nggak dari Arkan sama Wafdan nih yang banyak pertanyaan dari saya kayaknya. Jadi saya itu, Dok,
pas SMK kelas 1 itu tahun 2014 kalau nggak salah. Gigi saya ini, sampingnya gigi taring itu kan bukan gigi permanen ya dok? Apa samping gigi taring itu apakah itu langsung gigi permanen atau gigi Gigi susu? Gigi taring Samping, belakangnya. nah iya itu. Itu Eh, gigi susu atau SMK. permanen? Iya. SMK harusnya udah gigi tetap. Nah, saya nggak tahu dok kenapa waktu itu jadi belum ganti gigi. Nah, giginya itu bolong atas dua-duanya. Kan sakit banget ya dok. Terus pas saya konsul ke dokter gigi, dokternya juga bingung. Ini harusnya gigi sudah ganti di umur kamu 9 tahun atau 10 tahun. Saya kan kaget ya denger ya. Karena saya sendiri nggak tahu dok. Udah copot atau belum? Enggak, emang belum copot dok. Emang belum copot, oke. Di ronsen enggak? Cek memang di susu sama dokter. Nah, akhirnya kan pas lagi nggak sakit dicabut ya dok, karena saya nggak betah. Ya. Karena menimbulkan sakit terus gitu. Jadi pas nggak sakit dicabut. Tapi ini ada sisa waktu itu dokter giginya tuh bilang ini saya nggak cabut yang bagian ini karena harus di ronsen dulu apakah ini gigi baru atau sisa akar dari gigi yang lama. Kita lihat dulu ya, karena waktu itu di dokter gigi puskesmas kan dokternya memang bagus gitu, memang pelayanannya bagus, tapi perlengkapannya kan kurang waktu itu. Jadi harus di ronsen, sedangkan waktu itu saya belum sempat ronsen dok. Nah, ditunggu berapa lama kok ini gigi nggak tumbuh-tumbuh dok, jadi 2 gigi ini belum ada gantinya. Apakah masih bisa ada kemungkinan untuk tumbuh atau sudah tumbuh gigi itu ada batas maksimalnya dok? Gini, makanya tadi dokternya suruh ronsen ya. Sebenarnya kalau disuruh ronsen itu untuk ngelihat benihnya tuh sebenarnya ada atau enggak. Gitu. Kalau misalnya benihnya enggak ada, itu enggak mungkin terbentuk gigi lagi. Karena pembentukannya itu memang dimulai dari kita umur 6 tahun sebenarnya. Benih gigi itu pun sendiri itu udah ada benihnya itu sejak kita 2 tahun. Jadi sebenarnya itu udah dari dulu-dulu tuh perjalanan pembentukan giginya. Kalau misalnya nggak ada benihnya nggak mungkin keluar, Mbak. Tapi kalau misalnya ada, kenapa nih nggak turun-turun? Pertama bisa jadi ruangannya sempit. Jadi gigi yang ada di dalam nggak bisa masuk ke space yang antara gigi taring sama gigi tetap yang udah keluar duluan. Atau dia posisinya nggak begini, tapinya tuh tiduran. Nah, jadi emang mesti di ronsen dulu baru ketahuan dia bakal keluar atau enggak. Gitu. Kalau sekarang jadinya ompong di bagian situ apa gimana? Iya dok. Oke. Jadi memang kalau kata dokter tadi kan contoh kasusnya dari gigi yang maju mundur sama yang bolong ya, yang nggak pede gitu. Kalau saya ya karena giginya ini ada yang ompong karena belum tumbuh, terus sama bolong di dalam gitu. Emang mesti di ronsen tuh Mbak. Ya, 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 ya. Oke. Sudah ada pertanyaan lain, Arkam atau Wafdan? Sebentar.
Kira-kira Arkam sama Wafdan agak ada ketertarikan jadi dokter gigi atau gimana? Nggak ada. Enggak sih. Enggak ada. Tapi pada takut nggak ke dokter gigi? Nggak takut? Tahu deh. Hah? Nggak tahu. Wow. Oke. Bu Dokter, Iya, ya kalau saya mau sharing boleh? boleh, monggo. Kan tadi Bu Dokter kan tanya ke Waf dan Arkam bahwa takut nggak ke dokter gigi gitu. Kalau saya takut karena saya punya trauma. Sebenarnya jadi dari kecil belum pernah yang namanya ke dokter gigi. Cuma pada saat kuliah semester berapa gitu, saya nemenin teman saya untuk bersihin karang gigi ke dokter gigi gitu, ke salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan kampus, jadi memanfaatkan fasilitas mahasiswa, kartu mahasiswa, jadi gratis gitu ya. Kebetulan dokter giginya ini perempuan, terus saya ikut masuk ke dalam kan, gitu, mendampingi teman saya. Ternyata dokternya tuh galak sekali gitu. Jadi kan memang teman saya tuh tujuannya mau bersihin karang gigi. Kalau saya kan mikirnya ya namanya mau bersihin karang gigi tentunya karangnya kotor dong gitu kan ya. Nah ceritanya si dokter ini tuh sambil mengerjakan gitu, sambil membersihkan teman saya, gigi teman saya itu, sambil marah-marah gitu. Maksudnya mungkin menasehati, tapi saya nggak ngerti apa memang aksen ngomongnya seperti itu atau gimana, tapi membuat saya yang belum pernah ke dokter gigi, pengalaman pertama menginjakan kaki di ruang dokter gigi dengan peralatan yang seperti itu gitu ya. Terus mendengar seperti itu tuh jadinya wow gitu, takut sayanya gitu. Jadi, nah dari situ saya pulang dari antar teman saya itu, saya jadi merasa takut ke dokter gigi. Padahal sekarang saya punya pengalaman, bukan punya pengalaman, saya punya sepertinya punya kebutuhan untuk ke dokter gigi, tapi sampai sekarang saya belum berani gitu dok. Jadi teman saya tuh dimarahin, ini perempuan gimana sih, jorok sekali dan lain sebagainya. Bahasa yang keluar dari mulutnya seperti itu, saya jadi loh kalau giginya bersih kita nggak perlu kesini kali gitu kan. Saya mikirnya seperti itu. Nah, suatu ketika pas saya SMA kan saya mengalami kecelakaan nih dok. Jadi sekarang gigi saya nih kalau yang gigi depan itu miring gitu. Warna ya. Gompal juga karena patah sedikit ujungnya, terus posisinya gini. Dan saya merasa pada saat kejadian itu benar-benar yang sudah kondisinya goyang sekali, kalau kesenggol sedikit bakal putus gitu kayaknya. Nah sampai waktu itu bukan dokter gigi, tapi dokter yang menangani saya kecelakaan itu bilang, nggak usah disenggol-senggol ya Mbak, takutnya ini gitu. Jadi saya coba diem aja. Nah lama-lama mengeras sendiri gitu kan. Tapi saya merasa sekarang makin kesini makin miring gitu, karena saya merasa kok jadinya kayak makin ke depan gitu. Saya takutnya putus gitu, maksudnya copot tiba-tiba. Bukan, saya sih udah nggak, ya udahlah soal penampilan ya udah memang sudah takdirnya seperti ini. Tapi saya takutnya copot tiba-tiba karena posisi di depan kan gitu, perempuan pula gitu. Nah tapi sampai sekarang belum berani tuh yang namanya ke dokter gigi karena masih trauma yang akan itu, sampai pernah minta rekomendasi orang gitu, di mana sih dokter gigi yang nggak galak gitu. Gitu sih dok, gimana ya tuh caranya atau tips and triknya tuh dok supaya saya berani gitu. Jadi masalah ini sama keberanian itu kayak keyakinan ya. Aku kalau kayak gini
terus terang nggak selalu ada di anak-anak saja, juga orang dewasa seperti Mbak. Jadi sampai pernah aku kedatangan orang itu, dia umur 40 tahun, belum pernah sama sekali ke dokter gigi, karena dia merasa tidak perlu, bukan karena dia takut, gitu. Datang ke aku, dia itu, saya dok, gitu. Jadi gigi depannya, ini laki-laki ya tapi ya, laki-laki gigi depannya karena dia merokok dan sebagainya, giginya itu keropos. Jadi dia bilang, tapi dok, saya tuh belum siap untuk buka mulut di depan dokter sekarang. Dia bilang gitu, pas dia datang. Hari ini saya cuma mau konsultasi, dia bilang gitu. Oke, iya boleh. Cuman untuk bisa konsultasi, aku harus ngelihat sedikit aja giginya kayak gimana sih gitu ya. Karena dengan aku ngelihat sedikit, itu bisa ada gambaran kenapa sih nih awal-awalnya nih gitu. Apakah dia memang kurang bersih? Apakah dia sudah bersih tapi caranya salah? Apakah dia bersih tapi keluhannya itu bukan di kebersihannya, tapi mungkin di pencernaannya. Jadi itu tuh sebenarnya kelihatan dari pas pemeriksaan. Jadi aku sih bukannya membela sejawat dokter gigi aku ya, karena kita bisa tahu ini nih kotornya gara-gara nggak bersih atau gara-gara emang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Misalnya nih, dia sebenarnya cara sikat giginya udah bener, udah bersih, tapi ternyata air liurnya dia sedikit. Nah, itu beda keadaannya. Jadi biasanya itu keadaannya kalau misalnya pun ada karang gigi, itu dia karang giginya jenisnya berbeda, Mbak. Jadi itu memang bisa kelihatan banget dari gambaran mulutnya itu. Jadi balik lagi ke pasien aku yang tadi, hari itu dia cuma nyengir, nggak mau duduk di kursi dokter gigi itu yang ada perlengkapan perang itu ya. Iya, iya. Ya, jadi dia cuma itu, terus udah. Oke Pak, karena aku semuanya perjanjian, aku bilang, ini ada beberapa gigi yang harus segera, jadwal aku yang kosong berikutnya adalah hari ini. Bapak mau ngisi atau enggak, ini kita kerjakan satu persatu. Terus dia bilang, dok, berarti kalau misalnya yang paling parah, itu nanti paling sakit dikerjainnya, dia bilang gitu. Boleh nggak aku dikerjain yang nggak paling parah dulu? Dengan harapan, kalau misalnya nggak paling parah itu dia oke, jadi dia pengen baby step gitu ya. Jadi apa dulu, pokoknya yang paling nggak sakit dulu dok, dia bilang gitu. Oke, akhirnya itu datang kedua, itu kita baru periksa mulutnya. Itu datang kedua baru aku diizinkan untuk masukin kaca mulut. Itu pun yang aku masukin, aku bilang, ini kaca mulut yang dari plastik. Karena kalau dari besi, dia nggak nyaman kalau udah kesentuh sama giginya, ngilu. Gitu. Akhirnya aku pakai kaca mulut dari plastik. Kita lihat, datang pertama itu cuman diagnosa doang. Dah, berikutnya dia datang lagi, baru ini. Jadi, terus pada datang yang ketiga, alhamdulillahnya pas aku kerjain satu gigi, terus aku masih bilang, Bapak, sebenarnya yang paling urgent yang ini. Kalau misalnya Bapak nggak keberatan, kenapa nggak kita coba yang ini dulu? Ya, kalau ini yang paling parah aja Bapak bisa tangani, Bapak bisa tahan, harusnya yang ece-ece-nya Bapak oke. Akhirnya, nanti dok, jangan sekarang. Itu datang keempat baru aku bisa tangani yang urgent itu jedanya seminggu-seminggu. Jadi, habis aku kerjakan yang paling urgent itu, dia bilang, hah? Begini doang dok? Dia bilang gitu. Terus, oke, lanjut, dia bilang gitu. Akhirnya semua kasus di giginya dia selesai hari itu. Gitu. Jadi maksudnya sama ya, dokter gigi itu sebenarnya jodoh-jodohan. Ya. Apa?
rasa itu nggak bisa bohong, Cie. Rasa nggak bisa Iya, bohong. memang ada yang orang-orang yang saya tanya atau saya minta rekomendasi di mana dokter yang baik, yang gak galak itu juga bilang seperti itu, jodoh-jodohan sih gitu, tergantung nanti gitu. Bisa jadi dokter yang kamu cocok belum tentu orang lain cocok, dokter yang saya cocok juga belum tentu kamu cocok, seperti itu Ya, sebenarnya. iya begitu. Jadi sebenarnya yang terjadi seperti ini kalau yang sudah dewasa mungkin rata-rata memang sudah terpaksa ya, sudah terpaksa dan akhirnya mereka nggak punya pilihan. Kalau walaupun mereka takut, akhirnya mereka duduk juga itu di kursi itu. Cuman biasanya apa? Dia bawa boneka kah? Terus pakai earphone, lagu-lagu kah gitu? Atau enggak banyak dok 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 dok. Banyak berhentinya, interupsinya banyak gitu. Jadi tapi memang kita udah ada kesepakatan kalau nggak nyaman angkat tangan, jangan bergerak tiba-tiba. Karena alatnya kan di dalam nih. Angkat tangan, kita bisa berhenti kapan aja. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kemarin yang aku jadi kalau aku nggak bisa share sebenarnya ini, aku bingung. Jadi kalau ruangan aku itu sangat colorful. Jadi memang dibuat semenarik mungkin untuk anak-anak. Karena anak-anak itu juga sama. Jadi banyak yang kalau misalnya pasien-pasien aku itu, ini di dokter sana nih dok gitu. Dipegangin sama satpam gitu. Nggak mau lagi ke dokter mana-mana gitu. Atau enggak, kemarin di dokter itu langsung dibur, langsung gitu ya. Maksudnya banyak sekali sebenarnya orang-orang yang perjalanannya sudah jauh baru sampai ke tempat aku akhirnya gitu kan. Udah ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter ini. Itu biasanya kalau anak-anak lebih parah lagi. Bahkan mereka nggak mau masuk di dalam ruangan, di dalam klinik aku. Jadi masih di depan tuh, di tempat welcome, di tempat Karena takut ya dok. Karena takut. Jadi biasanya udah oke, nggak apa-apa. Besok kita datang lagi, balik lagi, boleh duduk di situ ya, di ruang tunggu. Nanti biasanya kalau ruang tunggu dia akan ngeliat-ngeliat tuh ke dalam ruangan aku. Kalau misalnya masih belum mau masuk, nggak apa-apa. Ya, ini di peranan orang tua yang paling ini kalau misalnya untuk anak-anak ya. Kadang-kadang orang tua tuh nggak mau mundar-mandir. Padahal, ya ampun, itu kan dia anak-anak ya. Maksudnya, udahlah was-wasnya gimana anak-anak belum bisa mengkomunikasikan gitu. Akhirnya beberapa kali kalaupun udah masuk, nggak mau duduk di kursi, harus dipangku sama orang tuanya. Jadi, kalau misalnya ditanya gimana sih dapet dokter gigi yang cocok lah ya, yang jodoh gitu ya, jangan yang inilah ya. Harusnya sih kalau misalnya dengan konsultasi dulu, misalnya, "Dok, saya mau konsultasi dulu," gitu. Harusnya tuh ada, bisa kayak gitu. Jadi memang harusnya disediakan. Nah, balik lagi masalahnya kalau seperti pandemi ini, konsultasi kita tidak di ruangan. Balik kayak tadi video call atau enggak yang kayak gini. Karena ini enggak termasuk emergensi. Kalau misalnya nanti ada kasus emergensi, baru dijadwalkan kalau aku seperti itu. Dijadwalkan dapatnya kapan, jam berapa, nah datangnya pas itu. Seperti itu. Jadi memang kita harus kenal sama dokternya, harus survei sih ya sebenarnya. Survei lah emang yang penting. Karena terus terang aku sendiri ke dokter gigi itu harus sama temen aku yang waktu dari kuliah aku tahu kerjaannya dan aku kenal sama dia. Jadi aku juga enggak picking oke lah semua dokter gigi ini temen aku, enggak. Aku punya geng banyak banget di waktu kuliah. Tapi yang aku percaya itu cuma satu orang itu doang. Jadi untuk mengerjakan gigi aku sendiri sebagai dokter gigi juga, aku memilih-milih gitu. Jadi aku sangat memahami kalau bukan dokter gigi, yang nggak tahu nih abis ini mau diapain ya kira-kira gitu kan. Betul, betul. Aku sangat memaklumi kalau pasien itu
harus kenal sama dokternya. Intinya sih seperti itu. Tapi aku kasih jaminan sih sebenarnya dengan pakaian perlengkapan kami saat ini, kalau misalnya datang udah pakai APD, udah pakai masker yang tebel, maskernya double, Google, face shield, insya Allah dokternya nggak bakalan ngomel-ngomel. Karena ngomong biasa aja udah ngap. Ya biar cepat selesai gitu ya, Dok. Iya, karena waktu kunjungan memang dibatasi. Nggak boleh lebih dari 51 menit. Iya, baik. Kalau praktek gitu gimana, Dok? Kalau misalnya butuh waktu lebih dari 51 menit dapat toleransi? Karena sekarang lebih apa? Kalau aku pribadi aku membatasi pasien aku 51 menit sebenarnya sih sangat aku toleransi karena habis itu akan jauh sekali jadwal pasien berikutnya sehingga steril ruangannya lebih lowong waktunya gitu ya. Nah, dan lagi aku sangat memaklumi karena jadwalnya dapatnya tuh susah. Jadi orang tuh dok sekalian aja semuanya beresin gitu. Jadi 51 menit tentunya dengan pemilihan pasien ya. Maksudnya pas datang pun dia nggak boleh lagi demam, batuk, pilek, saturasinya nggak boleh turun lebih kecil daripada 95. Terus udah gitu, sesudah itu ada obat kumur-kumur untuk desinfektannya. Terus habis itu dia nggak boleh berkontak 2 minggu sama berkontak erat dengan penderita COVID, banyak sekali itunya, dan habis itu ada tanda tangan inform consent. Jadi pastinya ada pemilihan pasien pertama, baru kita bisa masukkan pasiennya ke ruang perawatan gitu. Tapi menurut dokter 51 menit itu udah cukup untuk praktik atau ada pasien yang butuh waktu lebih dari 51 menit itu sekali praktek? Sebenarnya kalau pengalaman aku 51 menit itu sangat cukup. Jadi yang tidak dilakukan kan sekarang pembersihan karang gigi itu, Mbak. Pembersihan karang gigi itu tidak dilakukan karena pembersihan karang gigi itu pakai seperti cuci steam motor, pakai air yang tekanan tinggi. Nah, kalau air tekanan tinggi pasti kan akan muncrat-muncrat tuh. Nah, jadi pembersihan karang gigi tidak kita lakukan. Intinya 51 menit adalah dan pencabutan gigi dewasa. Itu juga tidak dilakukan. Intinya 51 menit itu hanya penambalan saja. Kayak gitu. Jadi 51 menit, Masya Allah, aku aja dengan baju itu ya 51 menit tuh kayaknya udah capek banget abis itu ya. Apalagi yang di rumah sakit tuh perawat-perawat dokter yang ngerawat COVID, mereka shift-shiftannya bisa 12 jam. Aku Masya Allah itu. Bu dokter, kalau untuk kayak kita mau pasang gigi palsu gitu, itu biasanya butuh proses berapa lama sih dari mulai kita konsultasi gitu, terus apa proses-prosesnya berapa lama dan apa saja proses yang harus kita lalui gitu? Pertama balik lagi ke kasus masing-masing ya. Gigi palsu itu pun ada macam-macam. Jadi ada orang yang bilang, dok pokoknya saya mau gigi palsu yang paling bagus, yang paling mahal gitu misalnya. Itu aku suka banget sebenarnya pasien yang kayak gitu, paling mahal lagi ngomongnya kan ya. Terus sebenarnya nggak kayak gitu pemilihan gigi palsu itu. Pemilihan gigi palsu itu adalah yang paling tepat sama keadaan giginya dan tulangnya. Ya, nah pembuatan gigi palsu itu sendiri, pertama kalau misalnya masih ada gigi yang sisa akar, apakah dia harus dicabut atau bisa kita lakukan sesuatu. Misalnya pada orang-orang yang punya penyakit diabetes atau hipertensi, biasanya pencabutan kan ditunda. Nah itu biasanya giginya itu kita perawatan dulu, terus ditutup, baru akhirnya gigi palsunya dibuatkan di atas si gigi yang masih ada itu. Jadi kalau misalnya untuk gigi palsu yang simple aja, itu cuma 2 kali datang pertama pemeriksaan sama pencetakan, yang berikutnya
udah jadi bisa dipasang. Itu yang paling simple. Yang paling lama pastinya ya udah tergantung kasusnya. Begitu. Jadi kalau misalnya cuman yang lepasan gitu, ya udah 2 minggu insya Allah udah selesai, udah bisa dipakai. Seperti itu, Mbak. Kalau tadi dokter menyebutkan mahal tuh itu dari apakah memang dari dokter gigi tuh ada perbedaannya apa gitu dok? Jenis bahan yang digunakan atau apa dok? Iya betul, dari bahannya Mbak. Oh. Jadi yang paling bawah itu bahannya adalah akrilik. Yang berikutnya itu ada seramik. Jadi mahal atau enggaknya sih tergantung dari bahan yang dipakai. Nah, kapan kita pakai bahan-bahan itu balik lagi tergantung sama kasus masing-masing. Misalnya orangnya kasusnya simple, tapi saya maunya pakai yang paling mahal nih dok gitu. Enggak Bu, bukannya kayak gitu. Ibu pakai paling mahal tapi enggak cocok dengan keadaan gigi ibu, ini bisa enggak awet, bisa jadi sakit, seperti itu. Jadi semua balik lagi ke kasusnya. Oh, jadi meskipun bahannya bagus dan mahal itu nggak ngejamin awet ya dok ya, kalau nggak sesuai sama kasus yang kita alami. Betul. Gitu. Jadi misalnya ada iklan, oh ini adalah bahan terbaik bla 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 bla, misalnya seperti itu ya. Nah, balik lagi, cocok apa enggak? Pas atau enggak? Gitu. Jadi semua balik lagi ke kasus. Jadi orang-orang, dok saya mau nambel gigi ini, berapa ya harganya misalnya kayak gitu. Nah itu balik lagi sama kasusnya seperti apa dulu. Pasnya untuk perawatan ini obat yang dipakai apa dulu. Nah itu baru menentukan harga yang yang dihabiskan di perawatan itu. Jadi tergantung sama kasus masing-masing. Dok, kalau kenapa sih kalau kita sakit gigi gitu tuh bisa sampai kita uring-uringan, pusing gitu. Bahkan kayak kuping tuh rasanya panas. Itu penyebabnya apa sih dok? Ya. Jadi di dalam gigi itu ada rongga yang isinya itu syaraf sama pembuluh darah. Aku bisa gambarin di sini ya. Jadi ceritanya ini gigi kita nih. Di dalamnya ini ada rongga yang ini. Di sini isinya adalah syaraf dan pembuluh darah. Ini gambarnya gede ya. Tapi gigi kita itu gedenya cuma segini. Cuma segini doang. Ya. Berarti rongga di dalamnya ini sempit banget. Kalau misalnya ini sampai berlubang, ini ada lubang nih. Terus sisa makanan masuk ke dalam. Terjadi infeksi di sini, syaraf dan pembuluh darahnya itu jadi membengkak. Jadi bisa dibayangkan syaraf yang ketekan di dalam ruangan yang sempit banget. Itu kenapa sakitnya, walaupun yang sakit cuma satu gigi, yang sakit itu satu badan. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Karena peradangan di dalam rongga yang sempit banget. Gitu. Jadinya itu yang bikin kalau misalnya tahu ya lagu dangdut tuh, mendingan sakit gigi dibanding sakit hati, kemungkinan dia belum pernah sakit gigi. Ya, mungkin kalau Arkom sama Wafdan nggak tahu ya lagu dangdutnya. Berarti itu juga ya dok yang menyebabkan kenapa orang-orang dengan
riwayat penyakit jantung, diabetes, atau bahkan kalau kita giginya lagi sakit gitu justru tidak bisa dilakukan penanganan langsung karena saraf itu ya, Dok? Oh, enggak, bukan. Oh, bukan. Jadi kalau misalnya harus lagi sakit-sakit, misalnya lagi ngebet banget gitu, itu justru harus langsung ke dokter. Karena kalau misalnya lagi sakit banget, pertama itu seperti yang tadi aku bilang, obatnya nggak bisa diminum, tapi obatnya harus dimasukkan di dalam giginya, yang bikin meredakan peradangan di dalam syaraf gigi itu. Nah, kalau misalnya si yang penyakit jantung atau diabetes yang tidak bisa dicabut tadi, itu lebih karena obat-obatan yang mereka minum sih, Mbak. Oh, gitu. Kalau misalnya obat-obatan itu berhubungan sama obat-obatan yang mereka minum. Biasanya obat-obatannya itu merangsang perdarahan. Sehingga kalau misalnya dilakukan pencabutan, perdarahannya bisa banyak. Nah, kalaupun memang terpaksanya harus dilakukan pencabutan, itu biasanya di rumah sakit, di tempat mereka-mereka berobat, dokter jantung sama dokter penyakit dalamnya. Jadi dalam pengawasan. Jadi kalau sakit gigi, nggak usah ke dokter gigi, nggak bisa diapa-apain juga. Bukan seperti itu. Justru kalau lagi sakit gigi mendingan datang, mendingan daftar, jadinya udah tahu sakitnya apa, langsung diobatin yang tepat. Gitu. Oh gitu, Dok. Saya pikir takutnya kalau yang penyakit jantung kena sarafnya atau bagaimana gitu. Ternyata karena khawatir pendarahan dari obat-obatan yang digunakan ya, Dok ya? Iya. Jadi yang banyak orang-orang nggak tahu juga, dari gigi berlubang yang bakterinya banyak itu, karena tubuh kita kan satu kesatuan ya, bakteri banyak, terus masuk ke dalam saluran gigi yang ada pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah yang dari gigi itu masuk ke pembuluh darah tulang rahang. Itu nanti mereka akan terbawa, akan dicuci tuh darahnya di jantung. Jadi orang-orang yang giginya banyak berlubang, banyak bakteri yang masuk ke dalam giginya, itu beresiko tinggi untuk terjadi katup jantung yang bocor. Jadi resiko gigi berlubang juga termasuk penyakit jantung. Begitu. Ini ya, Dok ya, lumayan menyeramkan juga ya dari kan mungkin orang mikir gigi berlubang gitu, lubangnya kecil jadi nggak masalah gitu. Padahal kalau kata dokter yang waktu meriksa saya, ini yang baru ada garis-garis hitam gitu, Dok, itu udah langsung ini harus segera ditambal ya biar nanti nggak bolong gitu, biar nanti nggak jadi lubang gitu. Mungkin karena itu ya, Dok, ya alasannya biar nggak numpuk bakteri ya. Iya. Iya. Oh iya, Dok, saya mau tanya, Dok. Jadi mau sharing sih sebenarnya. Jadi tahun 2018 itu kalau nggak salah saya lagi kuliah. Memang dari akhir 2018 atau 19 18. Jadi dari akhir 2017 itu beberapa kali saya seperti ini apa namanya? Kayak sering sariawan, terus kayak sering radang gitu, berapa kali periksa juga gitu, obat terus sembuh, terus sakit lagi gitu, lagi sering sakit gitu. Terus apa namanya? Saya juga saya lupa ini 18 atau 19 ya, Dok. Jadi akhir 17 atau akhir 18. Sampai akhirnya di bulan April ya April atau Mei awal puasa waktu itu saya jadi tiba-tiba ini, Dok, nafsu makan saya tuh hilang.
Bahkan minum aja yang saya sehari itu bisa sering banget minumnya berkurang, nafsu minumnya berkurang gitu. Terus tapi saya masih tetap paksa makan sesekali karena saya mikir ke lambung gitu kan. Itu emang berasa lemes gitu dok, sampai akhirnya saya dibawa ke bidan. Waktu itu ke bidan karena malam dekat rumah adanya bidan yang praktik gitu kan, ke bidan terus dikasih obat. Hari Rabu kalau nggak salah, Kamisnya sudah mendingan, sampai di Jumat saya kuliah nih dok, sudah kuliah gitu. Sore sampai rumah itu pokoknya lagi udah di rumah, sore-sore tuh kalau saya batuk sampai nggak bisa nafas. Jadi kalau batuk tuh mau keluarin batuknya aja tuh nggak bisa nafas gitu dok. Sampai malam setelah sholat terawih, orang-orang selesai terawih, akhirnya saya dibawa ke IGD rumah sakit, diperiksa sama dokternya. Dokternya sampai geleng-geleng kepala karena tahu saya pas saya bilang saya juga berapa waktu yang lalu sempat radang dok gitu. Oh gitu. Terus oke, ini kita langsung cek darah ya karena takut ada penyakit lain gitu, entah DBD, tipes atau apapun itu. Ternyata setelah dicek itu saya kurang tahu dok disebutnya apa, tapi intinya tuh peradangan karena asam lambung yang naik atau apa gitu dok. Apakah bisa seperti itu dok, dari asam lambung naik sampai jadi radang? Bahkan jadi waktu itu saya hasil lab keluar, dokternya langsung bilang, oke, rawat inap ya, karena ini obatnya udah nggak ada yang bisa masuk ke kamu kecuali infus. Iya dok, jadi sampai malam itu aja saya malam ke pagi itu udah habis botol infus banyak banget waktu itu. Ya. Jadi ini yang tadi aku bilang ya, di lambung kalau asam lambungnya naik itu biasanya kalau misalnya ada mual-mualnya tuh kayak ada pahit-pahit di sini nih, gitu ya. Tapi kalau nggak ada, gasnya aja, itu pun bisa menyebabkan tenggorokan itu lecet-lecet, Mbak. Sariawan banyak. Itu biasanya pemicunya stres. Pemicunya stres kalau misalnya nggak ada yang lain-lain ya. Terus yang berikutnya lagi itu kan bulan puasa ya. Bulan puasa biasanya pola makan kita tuh agak-agak oke, jam makannya jadi teratur pas sahur sama pas buka. Tapi justru makanannya kayak kita lapar mata gitu, kayak gorengan lah atau es lah bukanya gitu. Jadi mungkin lambungnya juga memang bermasalah gara-gara itu ya. Jadi asam lambung yang tinggi itu sangat bisa mengakibatkan tenggorokan jadi luka. Itu juga bukan tenggorokan, Mbak. Jadi satu saluran nih. Satu saluran ini itu yang dimaksud tukak lambung. Terus nanti yang sariawan yang banyak itu juga berasal dari asam lambung. Kadang-kadang kita nggak sadar itu. Sariawan banyak itu intinya sih dari sana. Terus karena gangguan akhirnya nggak makan kan tuh. Nah, asupannya jadi nggak benar tuh di lambungnya. Jadi waktu itu seminggu sebelum puasa kalau nggak salah dok, memang tiba-tiba nafsu makan hilang dok, sampai pas saya periksa nimbang gitu kan, tahu-tahu turun 5 kilo gitu. Karena memang nafsu makannya nggak ada dok. Kalau mual waktu itu nggak ada keluhan mual, jadi memang saya juga nggak paham kenapa nafsu makannya hilang gitu. Tapi badan saya masih bisa beraktivitas, waktu itu masih bisa pulang pergi kuliah kan, saya di Tangerang Selatan nih dok, kuliahnya di Depok kan, naik kereta itu masih bisa dok, sampai waktu itu akhirnya udah lemes, periksa ke bidan, terus mendingan. Hari Jumatnya itu hari kedua puasa baru deh kalau nggak salah. Itu juga saya merasa seger gitu, cuman tiba-tiba di sore hari batuk yang sampai nggak bisa nafas gitu dok. Iya. Jadi kayak udah setelah itu jadi kayak lebih sensitif gitu loh dok, lebih mudah merasa sakit gitu, maksudnya lebih sadar kalau
tubuh nih lagi tenggorokan udah nggak enak nih. Kenapa nih? Minumnya kurang atau kenapa nih gitu, Dok? Alarm. Iya. Alarmnya jadi bangun ya. Iya, Dok. Iya, memang apa ya? Emang semua dari apa? Intinya sih pencernaan kalau menurut aku. Tapi mesti dilihat-lihat itu pencetusnya. Kalau sekarang kemungkinan Mbak akan diagnosanya adalah GERD kalau zaman sekarang. Ini masuknya GERD ya. Jadi lebih ini biasanya sih kalau kayak gitu lebih balik lagi yang tadi pencetusnya itu stres. Stres itu nggak harus dirasa. Stres itu nggak harus dirasa ya Mbak. Nggak harus aduh lagi stres nih. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau stres. Gitu. Ya, tapi badan kita udah tahu. Mungkin memang waktu itu lagi padat-padatnya sih kuliah, jadi mungkin nggak sadar kalau lagi butuh istirahat gitu. Badannya udah ngasih alarm, nih kok udah dikasih alarm Nggak sadar. nggak ngeh juga sih gitu, kayaknya nih mesti dilemesin dulu nih. Jadi kalau misalnya kayak gitu emang udah nggak bisa pakai makan per oral lagi obatnya Mbak, memang harus langsung masuk ke pembuluh darah karena kemungkinan besar lambung Mbak waktu itu juga sudah luka. Iya mungkin Gitu. ya, Dok. Jadi penyerapan yang lebih cepat karena kalau misalnya dari pencernaan dari lambung itu kan masih panjang tuh prosesnya, dia akan masuk kemana baru terserap sama tubuh. Tapi kalau misalnya lewat infus itu udah pembuluh darah udah langsung menyebar ke seluruh tubuh. Wah, terima kasih ya Dok ya penjelasannya. Sama-sama. Mungkin Wafdan sama Arkan pernah mengalami sariawan atau sakit tenggorokan? Boleh mic-nya dibuka lagi. Ya. Kemarin sih sariawan. Sariawan sekarang masih atau enggak? Udah enggak lagi. Dok, biasanya kalau di usia belasan seperti Arkan sama Wafdan ini, penyebab sariawan itu ada penyebab lain nggak selain kurang minum, kurang vitamin gitu, Dok? Sebenarnya sariawan itu sendiri, kalau misalnya dia muncul kayak di tempat-tempat yang mungkin tergigit atau kesodok sikat gigi itu ya awalnya penyebabnya pasti luka ya. Tapi kalau kita kan suka ada sariawan yang di gusi atas misalnya atau di langit-langit. Ini kenapa ya kok tiba-tiba sariawannya di tempat-tempat yang kayak nggak terjangkau gini gitu kan. Nah itu sariawan sendiri sebenarnya penyebabnya belum diketahui dengan jelas. Lebih diperberat dengan kebersihannya. Dia sebenarnya bisa sembuh sendiri kalau misalnya dalam rongga mulutnya itu suasananya baik. Jadi suasana rongga mulutnya baik, dia akan lebih cepat sembuh sendiri. Kalau misalnya di dalam rongga mulutnya itu banyak-banyak bakteri yang tidak baik, nah itu sariawannya biasanya bisa sampai lama dan bisa membesar banget tuh. Jadi baru deh akhirnya cari-cari obat sariawan. Tapi kalau misalnya sariawan biasa cuma 1, itu nggak sampai 2 minggu biasanya udah sembuh sendiri kalau sariawan. Cepet kan Wafdan sembuhnya? Iya, cepet cuma 2 hari doang. Aduh, 2 hari. Ya, mungkin kegigit kali ya awalnya ya. Kalau sariawan sih biasanya nggak 2 hari ya. Pernah masalah. Mbak, itu mic-nya mute loh. Kalau untuk penanganan sariawan sendiri, Dok, dari yang ringan sampai yang berat, itu penanganan yang tepat apa ya, Dok? Harus konsumsi apa gitu? Jadi untuk pengalaman pribadi aku waktu pakai kawat gigi, ini
kawat gigi itu kan pas buka tutup mulut pasti kegesek-gesek sama kawatnya ya. Nah, itu salah satu penyebab sariawan bisa. Tapi kalau misalnya minum kita cukup, asupan vitamin C di dalam tubuh kita cukup, itu cuma luka aja, nggak jadi sariawan, Mbak. Jadi nggak perlu obat-obat yang macam-macam. Kalaupun memang sudah terjadi sariawan yang berat, yang besar misalnya gitu, kita udah misalnya obat kumur betadin itu bisa. Tapi kalau yang harus kita curigai adalah kalau sariawannya itu lebih dari satu. Lebih dari satu, ada dua, nah itu udah mesti curiga sebenarnya kalau sariawan lebih dari satu. Karena kemungkinan, balik lagi, asam lambung mungkin yang harus diperbaiki. Bukannya cuma di dalam mulut aja. Terus apalagi kalau misalnya lebih dari 5 misalnya. Nih mulutnya penuh banget sama sariawan, udah langsung ke dokter. Kemungkinan itu virus, bukannya sariawan biasa. Jadi nggak bisa cuman pakai obat kumur atau obat oles aja. Virusnya yang harus ini kan. Virusnya bisa virus Roseola. Jadi cacar itu kadang-kadang juga sariawan yang banyak. Jadi kalau udah lebih dari 2, sebenarnya itu udah harus aware, berarti itu penyakit lain, bukan cuma sariawan biasa. Gitu. Itu cuma tanda. Jadi harus diperiksakan lebih lanjut kalau misalnya ini. Apalagi kalau sariawannya sih satu nih, tapi sering banget di tempat yang sama. Misalnya di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi. Itu udah periksa. Jadi jangan pakai, apalagi waktu itu sempet ya ada obat apa tuh, Albotil. Nah, obat Albotil yang sekarang dilarang ya, nggak boleh. Sebenarnya dari dulu itu nggak boleh, aku bingung juga sampai ada iklannya segala itu. Jadi terus ada apa obat Cina ya, yang ijo-ijo itu, yang pahit itu. Nah, jadi Itu nggak sebenarnya boleh juga, Dok, apa tuh? yang obat Obat Cina Cina. itu. Obat Cina katanya herbal ya, cuman Oh. aku pribadi kalau sekarang nih ya, pertama aku tidak mengerti bahasa Cina. Yang kedua aku tidak tahu itu keasliannya bagaimana. Jadi aku mendingan enggak gitu. Karena sekarang ya apa sih yang nggak dipalsukan gitu. Jadi aku nggak mau ngambil resiko. Mendingan kumur-kumur misalnya betadin kumur gitu. Itu masih lebih aman dibanding ditotolkan di obat-obatan itu. Ya gitu. Ada merek lain yang lebih aman sebenarnya, namanya Aloclair, tapi dia agak susah dicarinya. Cuma dia cenderung lebih aman dibanding obat-obatan yang beredar. Jadi sariawan kalau sudah lebih dari 2 atau 1 tapi di tempat yang sama itu harus segera diperiksakan. Gitu. Kalau sariawan kita konsulnya bisa ke dokter gigi juga. Kalau misalnya nggak ada yang khusus mulut gitu, Dok, itu bisa ke dokter gigi. Iya. Sariawan ranahnya di dokter gigi. Tapi kalau sariawannya banyak sekali, itu kalau anak-anak ya ke dokter anak, karena itu udah bukan, tapi biasanya orang-orang akan ke dokter gigi sih, pengalaman aku ya. Cuman itu kita cuman bisa kasih obat aplikasinya, pasti ada penyebab lain, itu harus diperiksakan ke dokter anak, atau kalau dewasa biasanya ke penyakit dalam. Gitu. Kalau lebih dari 2 sariawannya. Masya Allah, banyak banget ilmunya, Dokter. Ini Arkan sama Mafdan, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing juga mungkin? Waktu kecil, pertama kali copot gigi masih ingat nggak? Mau tanya deh. Mau tanya, Dokter, ada yang mau tanya? Mafdan mau tanya apa? Itu katanya kalau sariawan bakal lebih cepat kalau
makan cabai katanya. Ya nggak sih? Cabai ya. Yang ini diolesin sambal gitu ya. Nah, sebenarnya cabai itu ada mengandung vitamin C, Wafdan. Jadi bukan cabainya, tapi vitamin C-nya. Dan kalau misalnya ada orang yang, nih sariawan, banyak-banyak makan sambal, misalnya kayak gitu. Enggak juga. Coba aja rasain sariawan ditotolin cabai, Masya Allah. Itu rasanya ya nikmat tiada tara itu pasti, ya kan? Jadi daripada pakai cabai, mendingan kalau ini asupan vitamin C. Vitamin C itu bisa dari buah, bisa dari kayak jeruk, mangga, kiwi yang tinggi-tinggi ya vitamin C-nya, atau enggak bisa minum tablet hisap vitamin C yang dihisap kayak Vitamin atau Sonsi. Itu kalau yang dihisap itu sehari 1 kali. Jadi yang harus dijaga memang asupan vitamin C-nya. Cabai memang ada ya orang tua kita dulu pakai cabai gitu karena memang cabai itu ada vitamin C-nya. Ya, tapi entah berapa vitamin C yang mencukupi untuk mengobati sariawan, maksudnya berapa cabai sih yang bisa mencukupi kebutuhan vitamin C kita gitu ya kan. Kalau jeruk itu kita bisa minum makan sehari 2 untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Kiwi itu cukup 1. Mangga 2. Cuman mangga harus hati-hati karena mangga gulanya tinggi sekali. Jadi kalau mangga untuk orang-orang tua nggak bisa tuh banyak-banyak ya. Jadi kalau misalnya untuk usia-usia Wafdan atau Arkam ya udah masih aman tuh makan mangga ya si kiwi itu atau lemon ya. Tapi harus diingat kalau yang dengan vitamin C tinggi habis itu harus segera kumur-kumur. Karena asam yang terlalu lama di dalam mulut itu juga nggak baik. Jadi kumur-kumur air putih biasa. Kalau jeruk nipis? Jeruk nipis boleh. Untuk sariawan maksudnya? Iya. Air jeruk nipis. Kayak Iya. Iya. Diapain jeruk nipisnya kalau Afdan? Bisa buat sembuhin sariawan. Bisa. Jadi kayak dibikin air jeruk gitu. Jangan jeruk nipisnya diperes terus airnya ditetesin gitu, jangan. Minum aja. Bikin es jeruk nipis misalnya, kayak gitu. Kalau ditetesin itu bisa menimbulkan apa, Dok? Jadi pertama itu kan luka terbuka. Ya. Terus pas kita tetesin kita meresnya aja tangan dari mana gitu, belum tentu kebersihannya ya. Udah gitu karena dia terbuka pasti syarafnya juga kebuka. Makanya sakitnya banget gitu. Kalau misalnya ada cara yang tidak sakit tapi sama efektifnya, kalau menurut aku sih mendingan pilih yang nggak sakit ya. Gitu. Ada lagi? Udah, oke. Tapi Wafdan sama Arkan pernah ngerasain sakit gigi nggak? Belum, jangan ya, semoga. Arkam pernah nggak Arkam? Ya? Pernah nggak sakit gigi? Pernah. Sorry. Pernah sakit gigi? Merasa tersiksa nggak Arkan pas sakit gigi tuh? Enggak juga. Nggak juga. Terus waktu itu Arkan di rumah aja atau langsung ke dokter gigi? Di rumah. Dok, kalau misalnya penanganan yang tepat itu Dok, untuk pertama kali misalnya malam hari nih, tengah malam tiba-tiba gigi kita ngilu gitu. Penanganan yang tepat itu apa Dok? Ngilu. Pertama ngilunya karena apa dulu? Kalau misalnya nggak ada lubangnya, misalnya cuman gusi yang turun,
itu kita bisa intinya sih minum aja, minum dulu kalau misalnya emang ini. Kalau misalnya di rumah ada odol untuk gigi sensitif, itu bisa dioleskan. Nah, sekarang yang terkenal itu yang Sensodyne atau Pepsodent untuk gigi sensitif, itu bisa diolesin untuk gusi yang turun. Tapi kalau misalnya ngilu gara-gara gigi berlubang, kemungkinan besar gigi berlubang itu ngilu karena sisa makanannya ada di dalam lubangnya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, sisa makanannya harus keluarin dulu. Jadi kumur-kumur sampai sisa makanannya keluar. Nah, sesudah itu ya ditutup pakai kapas misalnya. Jadi sisa makanan nggak masuk lagi. Sudah itu ya minum penghilang rasa sakit, bisa Panadol atau Ponstan gitu. Kemarin ada pasien juga yang sakit, malah ditetesin obat kakak tua. Pernah dengar nggak? Namanya obat kakak tua. Baru Jadi dengar obat itu, sakit gigi dijualnya di apotik, namanya kakak tua. Oh, Aku tapi dijual sama di sekali, apotek itu, Dok. iya. Terus aku tadinya juga nggak tahu, obat apa kakak tua itu gitu. Ternyata pas aku tanya di apotek yang deket aku, ada Bu ini gitu. Jadi ini kalau sakit gigi ditetesin aja di ininya gitu. Akhirnya aku tanya ke sejawat-sejawat aku. Ternyata memang itu obat sudah beredar cukup terkenal sebenarnya di kalangan warung-warung. Nah, ternyata itu obat warung. Cuman waktu datang ke aku, pasiennya itu giginya udah rapuh sekali. Ternyata menurut sejawat-sejawat aku juga, kalau gigi yang sudah kena obat kakak tua atau obat apa aja, misalnya nih, minum Panadol, kalau diminum sakit giginya hilang. Akhirnya ada yang inisiatif Panadolnya digerus, dialusin, terus habis itu dimasukin tuh bubuknya ke dalam gigi itu. Gigi yang sudah dimasukin obat-obat sedemikian itu bikin giginya jadi rapuh. Sehingga yang tadinya masih bisa ditambal, itu nggak bisa ditambal lagi dan harus dicabut. Jadi gigi itu, obat yang dimasukin ke dalam lubangnya, nggak bisa sembarangan. Ada juga yang bilang ditumbukin, bawang putih. Itu ada tuh di Google. Googling aja. Gitu. Tapi sama ya, kalau dimasukin bawang putih, kebayang nggak? Kayak kita makan capcay, ada bawang putihnya, terus nyelip di dalam lubang gigi, itu kan sakit. Jadi intinya, di dalam lubang itu harus bersih, justru masukin kapas aja supaya dia nggak masuk sisa makanan lagi. Gitu. Kapasnya dikasih air gitu, Dok? Atau kapas kering dimasukin? Kering aja. Kering Kapas aja, kering tapi agak padat ya, dibuat bulat-bulat gitu agak padat. Nah, yang mesti dipastikan adalah di dalam lubangnya itu bersih dulu, baru ditutup kapas. Jangan masih ada sisa makanan udah ditutup kapas, tetap sakit. Dok, kalau tadi kan dokter bilang untuk membersihkan sisa makanan itu dengan kumur-kumur, Dok. Sedangkan kita mengenal yang namanya tusuk gigi. Apakah boleh sebenarnya pakai tusuk gigi atau tetap lebih baik kumur aja sampai benar-benar keluar gitu, Dok? Tusuk gigi itu nggak semuanya jelek. Jadi tusuk gigi itu selama dia bentuknya padat, terus kalau bisa dia steril, seperti yang tusuk gigi plastik, itu boleh-boleh saja. Kalau yang nggak boleh itu tusuk gigi yang dari kayu atau dari bambu. Itu nggak boleh, Dok? Nggak boleh, karena pertama pembuatannya itu nggak tahu steril apa enggak. Yang kedua, kita bayangkan kayu ya, dia kan ada porus-porusnya tuh, bolong-bolongnya. Nah, itu tempat bakteri. Kalau misalnya dia ketusuk di gusinya, itu bisa jadi infeksi. Nah, beda lagi kalau misalnya tusuk gigi yang dari plastik. Dari plastik, itu mereka padat. Terus kalau misalnya kita mau yakin dia bersih, kita bisa oleskan alkohol dulu.
terus tunggu sebentar dia kering, udah kita pakai. Gitu. Kalau yang plastik itu berarti Kalau boleh mau didaur ulang, Dok. gimana? Kalau yang plastik itu berarti boleh dicuci, dipakai lagi, atau harus sekali buang? Oh, sekali buang tetap. Oh, tetap sekali buang. Tetap sekali buang, walaupun nih misalnya dalam pikiran kita, oh berarti bisa ini ya di alkoholin terus-terusan gitu ya. Jangan, sekali buang aja. Tetap ya, Dok ya. Ada yang lebih bagus sebenarnya namanya dental floss, Mbak, yang benang gigi itu. Jadi kita bersihin yang sela-sela gigi itu bukan ditusuk-tusuk tapi dipakein dental floss. Itu jauh lebih aman, jauh lebih steril, dan kemungkinan dia menginfeksi gusinya lebih kecil. Gitu. Jadi namanya dental floss kalau mau cari di ini apa? Di apotek. Bentuknya benang saja atau ada pegangannya gitu, Dok? Ada pegangannya. Saya pernah Jadi punya, Dok, tapi nggak bisa pakainya gitu karena kayaknya salah beli deh, benangnya kayak terlalu besar gitu, Dok. Jadi susah masuk malah ke sela-sela gigi. betul. Jadi dental floss yang beredar di pasaran, yang di kayak Superindo ya, itu ada merek, aku sebut merek karena ini intern ya. Iya dong. Ada yang mereknya Charmy. Nah, merek Charmy itu atau merek apa satu lagi, Jordan kalau nggak salah. Nah, itu benang giginya itu tebel banget, Mbak, ketebelan. Jadi itu nggak bisa dipakai. Yang aku sarankan adalah yang dijual di apotek Century. Mereknya Century. Iya, Century atau generik ya, mereka suka jual juga. Tapi mereknya itu merek Century. Nah, itu dia benang giginya kecil dan dia udah di coating sama wax. Jadinya licin. Dan tipis sekali. Gitu. Ada kalau misalnya mau repot yang panjang ya, yang meteran. Cuman kalau meteran itu kan dilibet di jari, terus masukinnya tuh susah. Mendingan yang ada tempatnya itu. Itu juga sekali pakai buang. Nggak boleh habis dipakai semuanya, itu disimpan nggak boleh itu. Yang benangnya ya, harus satu kali pakai buang. Itu buat sela-sela gigi. Ya, terima kasih, Dok. Wafdan sama Arkan ada gigi yang berlubang nggak? Nggak ada ya? Nggak tahu Bang, nggak ada apa nggak tahu. Nggak ada. Wafdan sama Arkan ada lagi yang mau ditanyakan sama Bu Dokter? Cukup ya? Dari Bu Dokter ada yang mau disampaikan mungkin untuk khususnya untuk Arkan dan Wafdan? Ya, jadi kayaknya sih untuk pengenalan profesi cukup ya dokter giginya ya. Dan kelihatannya kalau Arkam kayaknya udah tahu banget nih maunya jadi apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya ya. Nah, Wafdan yang belum ketahuan nih, masih mencari-cari nih maunya apa gitu ya. Mungkin bisa dipertimbangkan kalau misalnya jadi dokter gigi gitu. Kalau misalnya nggak tertarik sama sekali, mungkin nggak usah jadi dokter gigi, tapi jadi ngejaga kebersihan mulut sendiri. Sikat giginya harus teratur, terus harus lebih diperhatikan. Mau jadi apa aja, itu semuanya baik, tapi yang penting sehat dulu. Ya, kalau misalnya nggak sehat, jadi apa aja, itu sama aja, nggak berguna juga. Intinya, dokter gigi itu hanya membantu menjaga dari jauh, karena sebenarnya gigi itu kan dibawa pulang masing-masing sama pasiennya ya. Nggak ada gigi-gigi pasien yang ditinggal di tempat dokter gigi. Jadi emang harus dijaga masing-masing ya. Semoga sukses, jadi apa aja bisa, jadi orang sukses,
yang sehat jasmani rohani. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi Arkan, Wafdan, sharing profesi juga banyak ilmu-ilmu lain berkaitan tentang kesehatan, khususnya gigi dan mulut dari Dokter Niken. Semoga yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Niken bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita jadi lebih sadar untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, karena ternyata pengaruhnya seluas itu ya dok. Dari gigi bisa berpengaruh ke jantung, ke lambung, dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat sekali dokter ilmunya dan sharing profesinya. Ternyata membuka pikiran kita juga gitu. Kita yang mungkin masih kecil mau jadi A, B, C, D gitu. Tapi ternyata suatu saat kita jadi seseorang profesi yang bahkan kecil kita nggak bayangin. Tapi kalau kita usaha ternyata bisa gitu ya dok ya. Betul sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Gigi Niken atas ilmunya, atas waktu tenaga yang diluangkan untuk kami. Terima kasih banyak. Saya Mbak Dwi, Arkan, dan Wafdan meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan yang kami lakukan selama kegiatan ini. Semoga bisa bertemu di kesempatan lain yang lebih baik lagi ya dokter ya. Amin. Dan semoga Dokter Niken dan keluarga juga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dokter, ada lagi yang mau disampaikan? Aku rasa dari aku cukup. Sama ya, minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Semoga kita semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita sesi inti kita sudah selesai, kita masuk ke rangkaian acara yang terakhir yaitu penutup. Mari sama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dokter Niken atas waktunya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih banyak. Ya. Aku pamit ya. Iya, dokter. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salah.